Bapak Ibu, terimalah sebuah persembahan karya The Asmaradana, Ketika Cinta Memadamkan Bara. Hadirin yang berbahagia, Derayang musikal Asmaradana mengisahkan tentang Prabu Bumiloka akan menuntut balas dendam atas kematian ayahnya kepada Arjuna. Dia tidak menyadari bahwa balas dendam hanya akan menyulut api yang tidak akan bisa dikendalikan. Kobaran amarah disampaikan kepada Dewi Mustakaweni, adiknya, untuk segera membalaskan dendam kepada Arjuna. Adalah Bambang Priyambada yang mencoba mencari Arjuna, ayahnya, bertemu dengan Mustakaweni. Kisah berliku dua anak manusia pada kutub yang berbeda. Mustakaweni ingin membalas dendam kepada Arjuna, sementara Priyambada ingin menunjukkan dharma baktinya kepada Arjuna, ayahnya. Setelah melalui jalan terjal perseteruan, keduanya menyadari bahwa balas dendam terbaik adalah terus hidup dan membuktikan diri. Bambang Priyambada meyakinkan kepada Mustakaweni bahwa sebenarnya kebahagiaan dan memaafkan orang adalah balas dendam yang terbaik. Cinta tumbuh bersemi di antara kedua anak manusia itu dengan rintangan yang pastinya selalu ada. Yakinlah bara itu pasti padam, karena dunia ini adalah tempat bagi kita untuk belajar bahwa kita saling membutuhkan lebih dari yang ingin kita akui. Hadirin yang kami hormati, selamat menyaksikan. Anakku, apa yang kau risaukan saat hatimu merasa tersakiti? Tunjukkan saja kepada mereka bahwa hidupmu menjadi lebih baik setelah mereka menyakitimu. Karena tamparan terbesar bagi musuhmu adalah keberhasilanmu. Tak ada alasan untuk memupuk dendammu. Kau terlahir bukan untuk mewarisi dendam itu. Kau terlahir untuk menyemai cinta dan kasih bagi sesamamu, agar bara itu tidak membakar dirimu. Semoga.
Mustakaweni, di mana kau? Aku di sini, Kanda. Kau jangan mempermainkanku. Perlihatkan dirimu. Aku di sini, Kanda. Mustakaweni, kau jangan bermain dengan ilmu itu. Nanti malah akan mencelakakan dirimu sendiri. Ah, Kanda, tersenyumlah. Karena aku tak pernah melihat dirimu tersenyum selama ini. Bagaimana aku bisa tersenyum jika aku selalu mengingat kematian ayah kita oleh Arjuna, Satria Pandawa itu? Tapi Kanda, kata orang-orang, ayah kita mati karena bersalah kepada dewa. Jaga omonganmu, Mustakaweni. Kau harus tahu, ayah kita mati dibunuh oleh Arjuna. Dan kau sebagai anaknya harus menuntut balas, bukan membiarkannya. Priyambada, ketampananmu mengingatkanku pada ayahmu. Dia kesatria dikdaya, jago para dewa. Siapakah ayahku, Eyang? Sedemikian besar keinginanmu untuk bertemu ayahmu. Aku sangat ingin segera bertemu dengannya. Ingin segera kuhaturkan sembah baktiku kepada orang yang telah mengukir jiwaku. Katakan, siapakah ayahku sebenarnya, Eyang? Arjuna. Ayahmu adalah Arjuna kesatria Pandawa. Cucuku, namamu Priyambada. Eyang berharap kau bisa menjadi seorang pria yang sembada. Dan Eyang rasa sudah cukup dengan bekalmu untuk mencari di mana keberadaan ayahmu. Terima kasih, Eyang. Tapi, di manakah keberadaannya? Mimpiku semoga bisa terwujud segera bertemu dengannya. Kanda Prabu, urungkan niatmu. Masih cara ada yang lebih baik untuk menyelesaikan perselisihan dengan Pandawa, Kanda. Maksudmu apa, Mustakaweni? Seharusnya kita bisa belajar dari para kesatria Pandawa itu, Kanda. Belajar dari para Pandawa. Mustakaweni, kau telah dibutakan oleh cerita-cerita sampah tentang kemasyhuran Pandawa.
ayah kita mati dibunuh oleh Arjuna. Di mana kau taruh rasa hormatmu kepada mendiang ayah kita? Kanda, saat seseorang mengikatkan dirinya dalam dendam, maka tidak ada yang namanya selesai. Sebab dendam adalah kemarahan yang tidak pernah padam, Kanda. Dan aku dilahirkan untuk tidak mewarisi dendam masa lalu itu, Kanda. Kau pecundang, Mustakaweni. Inikah balasan atas orang yang telah mengukir hidupmu hingga kau bisa seperti ini? Eyang hanya berpesan padamu, buatlah orang tuamu bangga karena mempunyai anak seperti dirimu. Dan kau harus bisa menjadi kesatria yang cerdas dan berakal budi tinggi. Kenapa, Eyang? Bukankah aku hanya sekedar ingin bertemu dengan ayahku saja? Jika kau bodoh, maka ku takkan menjadi siapa-siapa. Dan bahkan ku akan terlindas oleh derasnya peradaban. Maka datanglah layaknya anak seorang Pandawa. Dendam atas kematian orang tua kita tidak akan pernah berhasil sebelum Arjuna mati di tangan kita. Kanda, dengar aku. Balas dendam hanya akan memulai menyulut api yang tidak akan bisa dikendalikan. Sekecil apapun, hidup harus berguna untuk sesama, cucuku. Dan itu dibutuhkan kecerdasan, kearifan, dan budi pekerti. Maka bercita-citalah tinggi, berpikirlah maju, karena engkau tidak diciptakan untuk menjadi orang kalah, tetapi diciptakan sebagai wakil yang agung untuk memberikan kemenangan. Pergilah ke Amarta. Aku sudah mantap. Dan akan aku mulai langkahku dari tempat ini. Aku mohon pamit, Eyang. Aku akan pergi ke Amarta. Aku mohon diri, Kanda. Aku akan pergi ke Amarta. Akan aku selesaikan dengan hati, bukan dengan kepalan tangan. Jalan yang panjang telah ku mulai, dengan berani ku nikmati untuk sebuah nama yang ku cari. Engkaulah Pandawa, aku datang dengan cinta, dendam yang tersulut sejak lama. Kan ku padamkan kobar apinya, dan akan segera ku buktikan padanya. Bersama cinta bisa menyatukan kita.
Itulah kenapa kami rayakan di sini. Datang lihat keindahan nyata, Tengok perlahan idaman. Lagu-lagu yang ku suka. Itulah kenapa kita rayakan di sini. Hei, aku melihatmu sejak tadi, dan sepertinya kau juga merasa asing ada di sini. Ya, ini kali pertamaku melihat pesta sebesar dan sebahagia ini. Ramai. Ya, sungguh ramai. Ketakutanlah sirna karena kita berhasil. Padamkanlah lampu merayakan bahagia. Lembaran baru dibuka, datangnya cinta, datangnya cinta. Kitalah lagu yang takkan pernah berakhir. Kemanusiaan semangat membara penuh cinta. Alunan bunyi yang takkan pernah terlupa. Sampai kapanpun kan jadi rumah untuk pulang. Di sini untuk melihat yang istimewa. Kebermekaran matahari bersinar, itu yang ku rindu dan harus kita rayakan. Segala ketakutan telah sirna, kita berhasil memadamkan marah. Di sini merayakan bahagia. Lembaran baru dibuka, datangnya cinta. Dalam lagu yang takkan pernah berakhir. Alunan bunyi yang takkan pernah terlupa. Mantraku akan kembali untuk bersama. Rakyatku, kita telah melaluinya bersama. Perjalanan hebat telah kita lalui bersama. Api yang membakar berhasil kita padamkan. Kutukan bertahun-tahun berhasil kita kalahkan. Apa yang kau cari berhasil kita temukan. Tadi aku dengar katanya kota ini baru saja terbebas dari sebuah kutukan. Ya, aku juga mendengar. Katanya para pangeran baru saja terbebas. Dendam. Katanya soal dendam turun-temurun. Kenapa kau terdiam? Iya, dendam hanya menimbulkan luka saja, bukan? Pangeran dan rakyatku, mari kita merayakan keberhasilan kita dan berpesta bersama. Berjalanlah dengan irama hati untuk menyanyikan cinta. Dengarlah suara hati. Hoya, saya sudah terlanjur rindu. Dengarlah suara hatiku untuk menemukan cinta. Berjalanlah dengan irama hati ketika cinta memadamkan bara. Bunga itu adalah lambang kebahagiaan. Apa yang kau cari akan kau temukan, dan apa yang kau inginkan akan kau rasakan. Harumnya bunga adalah cinta
dan kasih sayang. Karena kita tak berhasil memadukan lebaran garam untuk meraih bahagia. Lembaran yang baru ini terbuka. Kami di sini merayakan kebahagiaan, menyambut datangnya cinta ketika cinta memadamkan bara. Tidak ada satupun orang yang meragukan kemampuanku. Aku, Sri Kandi, prajurit terhebat di muka bumi. Tidak heran, dimanapun aku berada, namaku selalu dibangga-banggakan. Semua karena kehebatanku dalam olah keprajuritan. Dan pada akhirnya, mereka menggunakan kebesaran namaku untuk menggambarkan ketangguhan dirinya atau kelompoknya. Sri Kandi dari Amarta, Sri Kandi rental mobil, Padepokan Sri Kandi, Hotel Sri Kandi. Ada nama Sri Kandi yang lain? Apa? Sri Kandi Laundry? Hah, tapi tetap saja namaku sudah tersohor di mana-mana. Dan karena kehebatanku itu, aku dipercaya untuk menjaga ketentraman Amarta. Karena para Pandawa sedang ke Sapta Arga. Sepi rasanya. Aku harus kembali ke Padepokan. Aku akan Siapa kau? Aku tak mengenalmu. Lancang kau memasuki istana Amarta. Sri Kandi, maaf atas kelancanganku. Kau telah mengenalku. Hanya orang-orang yang tidak pernah bangun dari tidur yang tidak mengenalmu, Sri Kandi. Seorang prajurit pilih tanding dari Amarta. Kau memujiku agar aku tak marah padamu, kan? Cepat katakan, siapa kau sebenarnya? Kau ingin tahu? Aku Mustakaweni, putri kerajaan Hima-Himantaka. Beraninya kau memasuki wilayahku. Mohon maaf, Sri Kandi. Mau bermain denganku ya? Amarta telah kemasukan musuh besar. Tinggalkan Amarta atau kau berhadapan denganku. Kau selalu berlebihan, Sri Kandi. Ingin selesaikan dari hati ke hati. Kau musuh besar Amarta. Pergilah kau sekarang juga. Sri Kandi, aku hanya ingin menyelesaikan ini. Tidak dengan kekerasan. Maka kau
harus mendengarkan apa yang akan aku selesaikan. Tidak ada waktu untuk berbicara dengan wanita sepertimu. Pergi kau. Tampaknya kau tidak mau mendengar bisikan yang ada di hatimu. Kau tutup suara kebaikan yang ada. Kau ingin beradu denganku? Aku hanya taat perintah. Amarta hari ini ada di tanganku, karena perang adalah kebanggaan. Sepertinya hidupmu penuh masalah. Masalah bisa selalu ku menangkan. Kemenangan hanya meninggalkan luka. Majulah kau hadapi aku dengan senjatamu. Kau yang memulainya, Sri Kandi. Maju kau. Terus berkobar, mengubur hati penuh kebencian. Aku punya niat baik, Sri Kandi. Tapi kau menguburnya dengan keangkuhan. Terimalah atas apa yang kau semai. Aku urungkan niatku untuk selesaikan ini dari hati ke hati. Jimat Kalimasada adalah kekuatan terbesar Amarta. Kita bisa memenangkannya jika itu berhasil ada di tangan kita. Kebaikan tidak selalu dibalas dengan kebaikan. Maka dendam ini akan aku lanjutkan meski hati sulit untuk kuterima. Adikku Nakula,
mengapa kau kembali ke Amarta? Maaf Yunda, aku diminta Kanda Yudhistira untuk mengambil jamus Kalimasada sebagai sarana upacara di Saptarga, Yunda. Oh, mengapa Kanda Yudhistira sampai lupa membawanya? Ya untuk itulah aku diminta untuk mengambilnya. Dan tentu saja atas izin Yunda Drupadi. Apakah benar yang kau katakan, akulah adikku? Ya benar Yunda, akulah yang diminta untuk mengambilnya. Baiklah, akan aku ambilkan jamus Kalimasada. Berikan kepada Kanda Yudhistira. Dan berhati-hatilah. Terima kasih Yunda. Dia telah masuk ke wilayahku. Kurang ajar. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku akan mencarinya. Aku akan mengusirnya. Kenapa aku bisa terkalahkan? Mohon maaf. Jangan ganggu aku. Aku sedang kesel. Siapa sih? Mohon maaf. Jangan ganggu. Putri. Hati-hatilah Sang Putri. Salting ada cowok ganteng. Siapa kau? Wahai satria muda. Perkenalkan, aku Bambang Priyambada dari Padepokan Dedar Penyu. Siapakah sang putri yang cantik maksudmu? Hah? Masih muda kok doyannya sama yang tua. Perkenalkan, aku Sri Kandi. Sri Kandi. Dari Amarta. Sri Kandi. Ya. Sebentar. Wajahmu kok mirip Kanda Arjuna? Maaf, apa yang baru saja sang putri katakan? Iya. Wajahmu mengingatkanku pada Satria Madukara, Raden Arjuna. Sang putri, Sri Kandi, apakah kau mengenal Raden Arjuna? Ya kenal lah. Memangnya kenapa? Aku mencarinya sang putri. Aku ingin segera bertemu dengannya. Aku ingin segera bersujud di telapak kaki kepada orang yang telah mengukir jiwa dan ragaku sang putri. Hati-hati dalam berbicara. Karena begitu terucap, dia hanya bisa dimaafkan. Tidak bisa dilupakan. Ada hubungan apa kau dengan Kanda Arjuna?
Menurut cerita Eyang Resi, Raden Arjuna adalah orang tuaku. Hah? Raffi Ahmad kasih makan ternak? Di mana-mana kok punya anak? Nggak di Deder Penyu, Andong Sumawi, Amarta, mana lagi? Kalideres, SCBD, Bintaro. Kenapa sih laki-laki doyan banget bikin anak? Ternyata demikian banyak ibuku. Banyak. Aku aja nggak tahu aku yang keberapa. Sudahlah, kita tidak usah membahas itu lagi. Priyambada, aku Sri Kandi, istri Arjuna. Istri Arjuna, Sri Kandi. Ibu. Apa? Apa katamu? Ulang. Ibu. Ibu? Kamu panggil aku ibu? Masih mulus begini? Masih kencang? Ibu katamu? Kurang ajar kau ya? Maaf. Panggil aku kakak. Priyambada, saat ini Amarta sedang berselimut mendung. Dewi Mustakaweni, putri Hima Himantaka, menuntut balas atas kematian leluhur mereka. Aku tak kuasa menghadapinya. Amarta mendambakan ketentraman. Dan itu adalah tugas para kesatria yang merasa memiliki darah Pandawa. Dendam bukanlah caraku untuk membalas keburukanmu. Aku berusaha menguburnya. Namun, kamu mulai menyala bara api yang sebenarnya hampir padam. Maka kau akan melihat akibat dari apa yang kalian lakukan. Di
dipercaya, penuh dengan tipu daya. Pasti ada dusta di antara kita, jangan percaya. Hei para prajurit di seluruh amarta, bahaya penyusup yang sakti mandraguna, dengan engkau merancang tak terduga. Jangan tertipu dan tak ada ampunan untuk pengacau negeri amarta. Siapa dirinya? Buka topengnya. Lihatlah Di antara kita, wujud manusia bertopeng itu nyata adanya, penuh dengan tipu daya. manusia bertopeng itu nyata. Siapa dirinya? Ada yang mencuri pusaka Kalimarsada. Pasti ada ya. Pasti seseorang telah menyamar. Amarta telah kemasukan penyusup. Seorang wanita bisa menyamar. Katanya ia bisa menjadi Gatot Kaca. Gatot Kaca. Gatot Kaca. Iya. Gatot Kaca. Iya. Berarti jadi Dewi Kunti juga bisa. Dewi Kunti. Jadi Dewi Sri Kandi juga bisa. Jangan-jangan menyusup. Ya. Penyusup. Negara sedang kacau. Sudah tidak ada lagi yang bisa dipercaya di negeri ini. Hilang sudah semua kepercayaan. Sudah dipastikan kau adalah utusan Himahimantaka itu. Kau tidak mempercayaiku. Bung, sudah tidak ada lagi prajurit laki-laki yang tersisa saat Pandawa pergi. Dunia penuh dengan cobaan, dunia penuh dengan ancaman, bumiku penuh dengan rintangan, tanahku diambang kehancuran, rintangan halangan yang menghadang, godaan cobaan yang mengancam, waspada provokator serta teror membujuk dengan cara yang kotor. Siapa dirinya? Buka topengnya. Lihatlah Di antara kita, wujud manusia bertopeng itu nyata adanya, penuh dengan tipu daya. manusia bertopeng itu nyata. Siapa dirinya?
Astagfirullahaladzim. Kenapa? Siapa namamu? My name is Sri Kandi. Sri Kandi. Kenapa? Gak percaya kalau aku Sri Kandi? Percaya. Ngomong jalukmu piye tak turutane tak usahane aku ra masalah yen kon berjuang dhewe sing penting kowe bahagia endingnya. Tepuk tangan untuk saya. Kirain untuk aku. Oh. Sini dong. Sini sayang. Inilah hal terberat dalam hidupku. Bukan. Kalau itu yang terjadi, saya kena pasal 311 KUHP. Ya, hal terberat dalam hidupku adalah harus melupakanmu. Itu paling berat. Karena kalau aku harus melupakanmu, saya harus pergi ke kelurahan, minta surat tanda tak mampu. Tak mampu apa? Melupakanmu. Sri Kandi. Jika dirimu Sri Kandi, tanggapanmu tentang seorang pria itu seperti apa dari pandangan Sri Kandi? Dari pandangan pria sejati adalah pria yang bukan memiliki banyak wanita, tapi pria yang menolak wanita demi satu wanita impiannya, yaitu aku. Sabar. Menurut Sri Kandi, seorang pria sejati adalah pria yang menolak banyak wanita demi satu orang yang dicintai. Oke. Di Amarta saat ini memang sungguh-sungguh terjadi chaos. Topeng-topeng bertebaran di mana-mana. Banyak orang cari muka untuk kebutuhan tahun depan. Jadi saya akan memberikan tes bagaimana keaslian Sri Kandi. Sekarang saya panggilkan Sri Kandi yang asli dulu. Siapa kau? Aku Sri Kandi. Siapa aku kau? Yang Sri Kandi. Aku. Apa yang ingin kau sampaikan? Aku bisa membuktikannya, Kanda. Sri Kandi yang asli memiliki cundrik berwarna hijau. Sedangkan itu adalah tanda oren. Mustakaweni. Pasukan oren ya. Kau Mustakaweni bukan? Oh, mainkan mangkonanya. Busuk. Maaf, aku tidak melihat pria di taman ini. Apakah pria boleh memasuki taman ini? Menurutmu? Aku bertanya, kenapa kau balas dengan pertanyaan juga?
Apakah kau tersesat? Kau yang tersesat. Sudah terlihat jelas. Cara melihatmu saja tidak fokus. Jelalatan kesana kemari. Aku hanya heran. Dari banyak wanita yang aku temui di Amarta ini, kau tampak berbeda. Sudahlah. Itu hanya perasaanmu saja. Tidak baik bermain perasaan di sini. Aku juga bagian dari mereka. Tidak usah berbohong. Karena kau bersinar lebih terang dari cahaya bulan yang ada di taman ini. Sudah. Tak usah kau lanjutkan pertanyaanmu. Kalau mau main-main, jangan di sini. Ini hati, bukan taman bermain. Tapi sepertinya aku mengenalmu. Aku terkalahkan olehnya. Kita menghadapi musuh yang sangat licik. Kekuatannya luar biasa, dengan bara yang tak padam. Pandawa tiada, Amarta pada bahaya. Kau menghinaku. Seakan aku tidak bertanggung jawab atas kekacauan ini. Lalu, apa yang akan Paduka lakukan? Pemuda yang mengaku sebagai anak kanda Arjuna itu harus menuntaskannya. Ayo, kita kembali. Kanda, cepat sekali kau sampai Amarta. Kanda tahu, aku urungkan niatku untuk berdamai, Kanda. Aku dapatkan jamu sekali Masada. Aku telah selesai dengan tugasku, bukan? Ternyata kau. Bagiku, kesatria sejati terlahir untuk menantang gelombang pasang. Bukan terlahir di dunianya Yurayunita. Mainkan, Mas. Di dunia tipu-tipu. Stop. Menepuk air di dulang terpercik ke muka sendiri. Bukankah kau yang lebih dulu memulainya? Aku pastikan kau wanita yang bernama Mustakaweni itu, bukan? Satria tampan. Kau ternyata butuh kepastian. Padahal tidak ada gunanya kau mengetahui nama aku. Ya, bagimu, tapi tidak bagiku. Perkenalkan, aku Arjuna, putra dari Raden Arjuna. Tidak penting bagiku mengenalmu. Karena aku tak ada urusan denganmu, Priyambada. Kau salah. Kini kau berurusan denganku karena aku telah terseret dalam masalahmu. Apa yang kau maksud? Darah Amarta mengalir di tubuhku. Dan sudah sepantasnya kesatria yang memiliki darah Amarta harus membela negerinya. Sudah kuduga. Ternyata cara berpikirmu tidak lebih maju dari Sri Kandi, Priyambada. Aku inginkan mendung yang bergelayut di langit Amarta segera sirna. Priyambada, sepertinya
orang-orang Amarta telah dibutakan mata hatinya. Selalu melihat ke belakang apa yang diperbuat leluhurku. Aku sebenarnya sudah ingin mengubur masa lalu dalam-dalam, Priyambada. Ya, itu bagimu, tapi tidak atas nama negaramu. Ternyata benar. Maksud baik tidak selamanya diterima baik. Apa yang kau inginkan? Bertekuk lututlah di hadapanku sebagai tanda kau menyerah. Hilang sudah kesabaranku. Majulah kau, Priyambada. Berubahlah Pusakaweni. Hadapi aku. Kau yang memulai, Priyambada. Jangan biarkan kedengkian orang lain mencuri waktu, hati dan pikiran kita, wahai Satria. Ada kalanya hatiku membatu soal itu, Mustakaweni. Balas dendam bukan hanya menyakiti orang yang dibenci, tapi juga menyakiti semua orang, bahkan dirimu sendiri. Aku pun ingin mengakhiri ini semua dengan kasih sayang, agar tidak banyak waktu yang terbuang. berlabuh dan berteduh. Berjalan hingga senja,
ku bersama dalam ketenangan di atas semua indah dunia. Indah kasih penuh cinta dan terus bersama, asmara dan nafas dan kisah cerita, memadamkan darah dengan rasa penuh cinta. Rasa dan cinta adalah kisah asmara kita. Selalu ada kisah yang menarik untuk perhatian kita semua. Dendam yang sejak dulu menguasai hati negeri Himahimantaka kini diperbaiki dengan jalan yang tidak mudah. Mustakaweni, Mustakaweni, kedatanganmu tidak bisa diterima dengan baik oleh Sri Kandi. Niat baikmu tidak cukup memberikan kepercayaan bahwa kau akan menyelesaikannya dengan hati ke hati. Sayang, kau mudah tersulut emosi hingga kau mengacaukan negeri orang lain. Dari lubuk hatimu aku tahu masih ada kebaikan itu. Gunakan kesaktianmu, Mustakaweni, dengan hal-hal yang penting dan benar. Dendam harus tetap terbalaskan. Menyerahlah layaknya satria yang mengaku dosa, agar tidak ada dusta yang tersisa. Gempurlah, gempurlah, biarlah semua hancur. Aku raja yang tak pernah takut demi kehormatan leluhur. Meski nyawa jadi taruhan. Bagiku, kehormatan tertinggi sebagai seorang raja adalah ketika aku mampu membalaskan dendam atas ketidakadilan yang pernah Arjuna lakukan kepada kedua orang tuaku. Karena itu adalah penghinaan terbesar bagi negara Himahimantaka. Stop! Sudah pasti lentera takkan pernah mati untuk dirimu yang aku cintai. Semua akan kuhadapi. Mustakaweni,
inikah yang kau persembahkan kepada leluhurmu? Bertekuk lutut di bawah telapak kaki orang Amarta. Kanda Prabu, maafkanlah Mustakaweni. Ini aku lakukan karena aku tak ingin disebut sebagai bangsa pendendam, Kanda. Tapi kau bergandeng tangan dengan musuh adalah pengkhianatan besar. Sang Prabu, sudah saatnya kita akhiri dendam masa lalu agar tercipta kedamaian di muka bumi ini. Bersetan dengan kata-katamu. Mustakaweni, menyingkirlah. Aku yang akan menghabisi pecundang ini. Kau dapat berubah menjadi apapun rupanya. Hadapi aku.
Hentikan Priyambada. Kanda. Kanda. Lihat aku, Kanda. Ini aku adikmu, Kanda. Lebih baik kita berdamai saja dengan Pandawa, Kanda. Berdamai dengan Pandawa? Mustakaweni, bagiku hidup hanya ada dua pilihan. Meninggalkan atau ditinggalkan. Silakan kau memilihnya. Kanda, dengarkan aku. Hidup tak lepas dari masalah yang membuat kita jatuh ke bawah. Kau berhak memilih untuk lari darinya atau belajar darinya, Kanda. Menyerah bukanlah pilihan, Mustakaweni. Aku masih menunggumu. Bersamaku. Atau kau memilih sebagai pencilat? Kanda, pilihan terbaik dalam hidupku adalah tidak menyakiti siapapun. Baiklah. Semoga pilihanmu mencerminkan harapanmu, bukan ketakutanmu. Aku tidak sudi lagi melihatmu, Mustakaweni. Pergi. Kanda. Pergi! Hentikan Priyambada. Ini untuk negeriku, Mustakaweni. Priyambada. Mustakaweni menyingkirlah. Priyambada. Hentikan Priyambada. Kanda. Kanda. Maafkan aku, Kanda. 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 Ini semua salahku, Priyambada. Ini semua salahku. Mustakaweni. Salahku. Mustakaweni.
dengan senyum bahagia. Lihatlah dendam yang akan terkubur bersama rasa cinta dengan negerinya. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Kita langsung saksikan tampilkan para pendukung acara Asmaradana hari ini. Dalang dengan Fakih dan kawan-kawan. Kelompok penari rakyat. Jeng jeng jeng. Kelompok penari prajurit Amarta. Selanjutnya, kelompok penari Badaya. Kelompok penari Payung. Kelompok prajurit Bumi Loka. Penduduk kota Talita Varian. Paringga Cakra Haryandra. Aisyah Nuraini Ikroina. Faisal Mainaldi. Gisela Kristabel. Selanjutnya, Punggawa Silviana Indah Vihartanti. Kinanti Prita Manohara. Abdul Malik Siregar. Kelompok penari hewan. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi kelompok penari hewan. Selanjutnya, Pangeran dan Siluman 5 Pandawa. Jelmaan Mustaka Weni Kecil, Sahalita Cahyani Rifai. Prajurit Ksatria Amarta, Batari Putri Surya Dewi dan Cikal Mutiara Diar.
Jelmaan Mustakaweni dan Bumi Loko, Denta Sepdiansah Pinandito. Selanjutnya para pemain, pendongeng, ibu kita, Ibu Dewi Sulastri. Mustakaweni kecil, Ginanti Cahya Gani. Priambada kecil, Regeng Wahyu Setio. Resi Purnama Jati, Dewanto Listio Sasongko. Nakula, Haris Sakadian. Ratu dan Durupadi, Yani Wulandari. Sri Kandi asli, bukan KW ya, Afirlia Mustika. Nah yang ini Sri Kandi palsu, Aisyah Nuraini Ikroina. Bumi Loka, Fahriza Sri Ramadianto. Priambada dan Mustakaweni, Batara Saferi Gadi dan Aurela Cinta. Selanjutnya, tim produksi, stage manager, Guru Milang. Stage crew, Skolistika Febrianti, Gita Ayu Pratiwi, Dondi Danang Christian, Karyono, Andi, dan Pai. Selanjutnya, musik, Artasiat Gamelang Syndicate. Penata artistik, Guru Milang. Penata kostum, Yani Wulandari. Asisten penata kostum, Amelinda Kalista. Penata suara, Rahim. Penata lampu, Aryo Dimas Julius Lopis dan Malik. Komposer, Gregorian Chris Mahendra. Penata tari, Batara Saferi Gadi Dewandoro. Denta Sepdiansyah Pinandito, Batari Putri Surya Dewi, Afrilia Mustika Sari, dan Cikal Mutiara Dia. Boleh dong tepuk tangan yang meriah. Konsultan karya, ibu kita, Ibu Dewi Sulastri. Konsultan musik, Dede Wahyudi. Asisten sutradara, Batara Saferiadi Dewandoro. Nah yang ini, penulis naskah dan sutradara, Irwan Riyadi. Boleh dong tepuk tangan. Selanjutnya, line producer, Bagas Koro Putro dan RM Dandi Febrianto. Produser, Fajar Darmanto. Terima kasih Pak Fajar. Selanjutnya, eksekutif produser, Imira Dewi. Pengarah acara, Bapak Suryandoro.
Kami mengundang Panglima TNI, Bapak Laksamana Yudo Margono beserta Ibu. Kami mengundang Panglima TNI, Bapak Laksamana Yudo Margono beserta Ibu. Bapak Marsikal Madya TNI Purnawirawan, FH Bambang Sulistyo Esos beserta Ibu. Untuk dapat naik ke atas panggung dan berfoto bersama pemain, artis pendukung dan tim produksi. Selanjutnya kami turut mengundang Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia diwakili oleh Bapak Dr. Muhammad Amin Abdullah, Direktur Industri Kreatif Musik, Film dan Animasi Kemenparekraf. Kami juga turut mengundang Bapak Antonius Widodo Mulyono, Direktur PT BCA Tbk beserta Ibu. Boleh naik ke atas stage? Mbak Talita, acara ini berjalan sangat meriah berkat dukungan para penonton. Dan tentunya ada beberapa sponsor yang sudah membantu jalannya acara. Di antaranya Bank Sentral Asia, Jarum Foundation, Perum Bulog, Moayu Kosmetik, Drini Hills, Transcorp, Kompas, Synchronize Radio, Sejuk Media Network. Oke, siap-siap. Sudah ambil posisi? Boleh, kita foto bersama. Kita foto bersama terlebih dahulu. Kamera sambil sudah foto, siap? Sambil disiapin. Ada di tengah Bapak Ibu semua. Kita sambil bincang-bincang Mbak Talita. Boleh Ternyata dong. luar biasa. Luar biasa, setuju nggak Bapak Ibu? Boleh dong sekali lagi apresiasi dengan tepuk tangan. 1, 2, 3. Yuk, sekali lagi boleh. 1, 2, 3. Gaya bebas boleh ekspresinya yuk biar Gaya keluar. bebas, gaya 1, bebas. 2, 3. Sekarang kita gantian fotonya dari belakang Bapak Ibu. Penonton hadirin silahkan boleh berdiri. Kita ambil dari belakang kameranya. Pemusik juga dapat bergabung silahkan bergabung ke atas ke atas panggung. stage.